Selamat datang kembali pemirsa di Daily Dose bersama saya Salma Azhari, hadir dengan informasi yang aktual untuk Anda. Berita pertama datang dari Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta terkait dengan acara Lebaran Betawi tahun 2025 yang dirayakan di Monas pada tanggal 26 April 2025. Acara dihadiri oleh beberapa pejabat setempat, tokoh pelestari budaya Betawi dan masyarakat ramai. Untuk informasi lebih lanjut, saya sudah terhubung ke Faris yang ada di lokasi. Terima kasih Salma di studio. Baik pemirsa, saya sedang berada di Monas yang bertepatan dengan acara Lebaran Betawi tahun 2025. Tampak bahwa warga sudah antusias berada di lokasi sejak jam 8 pagi dan acara ini akan digelar hingga pukul 10 malam. Lebaran Betawi tahun ini kembali digelar meriah, menampilkan beragam pertunjukan budaya, stand kuliner khas, hingga pameran kerajinan tangan yang mencerminkan kekayaan tradisi Betawi. Sejumlah pejabat daerah dan tokoh pelestari budaya turut hadir dalam acara ini, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian budaya Betawi. Tak hanya hiburan, acara ini menjadi ruang kebersamaan bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk menikmati suasana Lebaran dalam nuansa budaya lokal. Acara di sini banyak semua kegiatan, dari kesenian Betawi, dari tarian sampai gambang kromong, sampai palang pintu, pencaksilat, sampai lenong juga pun ada. Semua kegiatan kebudayaan Betawi semua kita angkat semuanya. Yang jelas untuk Jakarta, apalagi sekarang pimpinan dari Bang Dul dan gubernurnya Mas Pram, mudah-mudahan Jakarta ke depannya lebih baik lagi dan lebih maju untuk Indonesia Mas semuanya. Oke, 2020. Oke. Ya. Baik, sekian laporan dari saya Faris, kembali kepada Salma di studio. Berita kedua datang dari kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rangkaian acara Jakarta Urban Mobility Festival tahun 2025, pemerintah DKI Jakarta membuka layanan pembuatan kartu layanan gratis Transjakarta. Dibuka untuk masyarakat, namun layanan ini hanya tersedia pada hari ini, 26 April 2025. Untuk informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan Lintang Asya yang ada di lokasi. Baik, terima kasih Salma. Saya Lintang Asya selaku reporter Daily Dose yang saat ini melaporkan langsung di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Hari ini layanan pembuatan kartu gratis Transjakarta dibuka dalam rangkaian Jakarta Urban Mobility Festival 2025 yang berlangsung pada tanggal 24 April hingga 26 April 2025. Namun untuk stand layanan pembuatan kartu gratis ini hanya tersedia pada tanggal 26 April 2025, tepatnya pada hari ini. Melalui layanan khusus di festival ini, warga DKI Jakarta kini bisa mendapatkan kartu layanan gratis Transjakarta secara langsung dalam satu hari. Biasanya, proses pembuatan kartu ini memerlukan waktu hingga 1 bulan. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya pengunjung yang memanfaatkan layanan cepat ini. Kartu ini memberikan akses gratis ke seluruh rute Transjakarta sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Syarat pembuatan kartu Transjakarta ini yaitu yang pertama harus bawa KTP asli dan yang kedua KK itu boleh fotokopi atau fotonya saja. Reaksinya sih sebenarnya tentatif ya, ada yang senang, ada yang emosi ya, karena kan memang di sini ada pembatasan kuotanya maksimal di 230. Jadi kalau untuk reaksinya sih sebenarnya masyarakat overall senang sih karena ada program kayak gini. Baik, sekian dapat saya laporkan. Saya Lintang Asya kembali ke studio. Baik, terima kasih Asya. Berita selanjutnya datang dari Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor Tengah mengadakan Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBBP 2 yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 29 April 2025 di Plaza Balai Kota. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi warga untuk melakukan pembayaran pajak dengan berbagai insentif yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Ruth yang ada di lokasi. Baik pemirsa, terima kasih Salma. Saat ini saya melaporkan langsung dari Plaza Balai Kota Bogor, tempat berlangsungnya Pekan Panutan Pembayaran PBBP 2 yang dilaksanakan mulai dari tanggal 28 April 2025 hingga hari ini, tanggal 29 April 2025. Sejak pagi, masyarakat Kota Bogor mulai berdatangan ke Plaza Balai Kota untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2.
proses pembayaran berlangsung tertib dan lancar. Para petugas pun sigap melayani setiap warga yang hadir. Dalam kegiatan ini, pemerintah Kota Bogor memberikan potongan pajak sebesar 10% bagi pembayaran yang dilakukan antara 28 April hingga 27 Mei 2025, serta 5% untuk pembayaran pada periode 28 Mei hingga 28 Juni 2025. Cuaca cerah turut mendukung kelancaran kegiatan. Di beberapa titik tersedia tenda pelayanan tambahan untuk mempercepat proses transaksi. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan door prize menarik bagi warga yang beruntung sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi dalam pembayaran pajak yang tepat waktu. Pertama, kami sudah umumkan secara terbuka ya, melalui berbagai media, termasuk juga media cetak, elektronik, melalui medsos, mengundang masyarakat untuk bisa memanfaatkan Pekan Panutan Pajak PBB dan P2 Kota Bogor tahun 2025 ini. Jadi dari tanggal 27 ya kemarin ya, 28 April sampai dengan 27 Mei, kita memberikan diskon 10% kepada pembayar pajak PBB dan P2 Kota Bogor. Dan setelah itu dilanjutkan 28 Mei sampai dengan 28 Juni, 5%. Nah ini memanfaatkannya itu kan memang bisa melalui berbagai media, bisa juga dari dari online ya bisa ya, dari bank bisa, kemudian kita juga membuka gerai untuk pembayaran langsung di channel di di medsos dan juga di Plaza Balai Kota. Nah untuk di Plaza Balai Kota sampai kapan? Sampai hari ini, karena sekaligus juga kita melaksanakan pengundian bagi mereka yang beberapa waktu yang lalu datang ke Bogor, mampir ke restoran, menerima struk pembayaran. Nah di situ nomor yang kemudian di-input melalui online itu diundi. Kemarin ada beberapa yang sudah mendapatkan hadiah. Kemarin ada motor listrik sudah ada kulkas, ada yang lain-lain. Jadi silakan manfaatkan bulan April ini untuk Pekan Panutan Pajak sampai dengan tanggal 28 Mei 10%. Kemudian 28 Mei sampai dengan 28 Juni itu 5%. Oh tentu kan begini, ada yang memang membutuhkan diskon karena mungkin pembayarannya sangat signifikan. Punya beberapa aset, nilainya cukup besar, tetapi juga mungkin masyarakat ada yang memang tidak memanfaatkan diskon juga tidak apa-apa. Tetapi tentu kita dorong ada penyisiran pembayaran PBB dan P2 itu dari wilayah. Jadi artinya program ini tentu untuk meningkatkan kemampuan daerah melaksanakan pembangunan, dasarnya atau sumbernya adalah dari pajak. Demikian laporan saya Ruth Aurelia melaporkan dari Plaza Balai Kota Bogor, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ruth. Informasi tadi menjadi penutup pada berita kali ini. Saya Salma Azari Fadila, sampai jumpa kembali di Daily Dose. Saya mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.